Dan tantangan demi tantangan pun membuat para peserta juga semakin tajam kemampuannya ya. Begitupun ujian-ujian dari Allah juga semakin kita keimanannya bertambah tebal. Betul banget, Masya Allah. Katanya kamu bisa bahasa Arab juga ya? Iya. Coba orang tuanya bisa bergabung bersama saya di sini. Bawa mic-nya. Nih, kita akan berkunjung ke tempat tinggalnya Naswah, boleh ya? Yuk, ini dia di Tangerang. Wa yansurukallahu nasran aziza. Assalamualaikum ya sadiqati. Ismi Nashwah, umri 7 sanawat. Askunu fi Tangerang. Hafiztu 4 juz'a. Riwayati aqra'al Qur'an wa aqra'al kitab was-sibahah. Waktu kakak-kakak Naswah masih kecil, saya masih bekerja dan saya dibantu pengasuh untuk merawat kakak-kakak Naswah. Kebersamaan dengan kakak-kakak Naswah sangat kurang. Ketika Allah memberikan saya amanah lagi, saya bertekad untuk merawat anak-anak sendiri dan alhamdulillah Allah memberikan amanah seorang putri yang kami idam-idamkan. Saat ini saya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia, ditempatkan di Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkantor di Mabes Polri. Terkadang saya berangkat ke luar kota ada penugasan, untuk Sabtu dan Ahad akhir pekan saya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Naswah ini anaknya sering sekali ngigol dan seringnya kalau ngigol kata-kata yang keluar itu bacaan Al-Quran yang Naswah hafal gitu. Ketika Naswah itu sering bermanja-manja, memeluk, mengucapkan kata sayang, itu yang sering tidak terlupakan oleh saya. Salah satu keutamaan menghafal Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat kepada keluarga. Semoga Ana bisa memberikan syafaat untuk keluarga Ana ya. Amin. Wah, Masya Allah. Jadi ini anak perempuan satu-satunya di keluarga? Ya, alhamdulillah Kak Irfan. Sampai terharu, Mi. Ini luar biasa loh. Kakak-kakaknya menghafal Al-Quran juga kah? Iya. Iya. Cuma belum sampai 30 juz. Iya, insya Allah semuanya berusaha. Insya Allah doanya. Tapi tadi dari ceritanya, kalau ngigo justru ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Karena Naswah ini setiap tidur pasti ngigo Kak Irfan. Di hotel ya Pak. Sampai sekarang? Sampai Benar. sekarang. Iya. Seringnya dia ngigo. Menghafal dari usia berapa? Naswah ini dari umur mulai 3,5 tahun. Udah bisa 1 juz Kak Irfan. Cuman kan karena masih anak-anak jadi belum mungkin kan dengerin kakak-kakaknya. Terus anak sering dengerin murotal. Dan waktu umur 4 tahun, karena itu kan COVID Kak Irfan. Oh iya. Iya. Jadi COVID itu ya mencekam tapi baiknya mengambil hikmahnya juga. Menghafal Quran jadi banyak. Iya, jadi kan waktu itu kakaknya yang kelas 1 itu udah nggak sekolah online kan. Jadi ikut les sama sehnya di sekolah. Dan Umun bilang, ada nggak yang untuk anak di bawah 5 adiknya, tahun. karena kan masih TK ya, belum sekolah di situ. Oh ada Umun, ada Seho. Akhirnya Naswah umur 4 tahun udah mulai belajar sama Seho sampai kelas 1. Alhamdulillah kan kelas 1 di situ juga. Ya. Jadi sampai sekarang sama Alhamdulillah. Seho. Sekarang sudah sampai 4 juz ya. Alhamdulillah. Aduh, Umun dulu Saingan. bekerja juga katanya dulu. Dulu awalnya Umun bekerja Kak Ivan. Jadi sebelum nikah sempat bekerja. Sampai Naswah lahir ini Umun bekerja. Oh gitu, akhirnya memutuskan berhenti. Iya, jadi kan Umun itu bekerja dari pagi sampai sore kan Kak Ivan, karena rumahnya kan jauh. Ya, kerjanya di Jakarta. Dulu kakaknya membaca Al-Quran aja bukan dari Umun gitu. Jadi dari guru atau dari les, bahkan membaca juga. Jadi di situ Umun merasa, aduh kok jadi orang tua kayaknya belum maksimal aja gitu. Makanya Umun memutuskan untuk jika Allah beri amanah lagi, Umun lebih maksimal untuk mendidik. Alhamdulillah memberikan ini cewek lah. Dan ini hasilnya ya? Iya, gitu Kak Irfan. Bapak Naswah masih aktif di tempat masih, kerjanya? Ya, alhamdulillah. Kita sempat lagi di masjid terus dapat surat
Iya itu. pemutus hubungan kerja betul? Sempat? Iya Kak Irfan. Tahun berapa itu? Waktu 2001 ya kayaknya. Waktu kan abuyanya bekerja di di KPK waktu itu Kak Irfan. Terus waktu itu kan waktu kami iktikaf kan tiap tahun alhamdulillah dari Naswa itu iktikaf terus. Jadi Itikaf. ada berita, sebenarnya Abuya nggak mau cerita waktu itu, cuman karena dengar-dengar nama dia ada di daftar itu gitu. Jadi ya waktu malamnya biasanya Abuya tuh nggak pernah bawa HP kalau itikaf kan. Jadi waktu itu bawa HP terus diinfoin, terus bawa Umun bahwa Abuya positif untuk di PHK karena tak lolos TWK. Itu yang itu. Tapi masuk lagi? Yang sekarang di bidang yang lain. Dia tetap di pencegahan korupsi tapi di Mabes itu kan. Oke. Tapi alhamdulillah ya, cobaan namanya juga. Ya, tapi ya kami sempat, karena kan Abuya ini nggak hanya menghidupi saya dan anak-anak Irfan, ada 4 orang tua kami dan saudara dan keponakan waktu itu. Jadi memang pun benar-benar sempat down karena kan udah COVID, di mana Abuya pas lagi COVID juga. Iya. Aduh. Kan COVID semua kan sibuk ini pekerjaannya Kak Ivan, jadi Umun bener-bener mikir apa setelah ini gitu loh. Cuman Abu yang nguatin bahwa apapun takdir yang sudah Allah berikan kepada kami itu yang terbaik gitu. Dan tetap berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan ladang pengabdian yang baru untuk Abu ya. Dan kebahagiaannya dan bentuk lain yang luar biasa justru anak-anak menjadi para penghafal Quran ya. Salam buat Buyanya ya, Umun ya. Iya, insya Allah. Yaudah, mudah-mudahan ini juga masuk nih, insya Allah ya. Naswa tetap semangat, oke? Insya Allah. Ya, ucapkan salam nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umun, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk peserta terakhir kita. Terima kasih Umun. Ini adalah babak syafaat. 5 peserta yang telah dipulangkan diberikan kesempatan kedua untuk bisa bergabung dengan 8 peserta lainnya yang insya Allah sudah pasti bisa menuju ke babak berikutnya. Dari 5 peserta, Dewan Juri memutuskan hanya 2 saja yang akan lolos ke babak berikutnya sehingga lengkap menjadi babak 10 besar. Di tangan Kak Irfan sudah ada komentar Dewan Juri. Berikut penilaian. Dan itu akan menentukan siapa yang lolos, siapa yang harus dipulangkan untuk kedua kali. Dan langsung saja, ini dia hasilnya. Akan Kak Irfan bacakan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama untuk Kaisa, 10 tahun Bogor, 19 juz dari tim Arim. Kaisa ini mengulang kesalahan sebelumnya. Hamsnya berlebihan, ro-nya kurang tebal, lamnya pun masih tebal. Tapi ketegasan dan semangatnya sudah bagus. Namun harus perhatikan koreksiannya, harus bisa meningkatkan kemampuan diri. Selanjutnya Davandra, 6 tahun, Tangerang, 3 juz, tim Aida. Davandra, ta'awud, basmalah, huruf nun kurang sempurna. Kasroh mat kurang durasi, tasdidnya pun hilang. Tadi sempat salah menjawab nomor ayat. Jangan mudah menyerah. Selanjutnya, Ali, 9,5 tahun, Sidoarjo, 30 juz. Ada kesalahan di hafalan, kemudian diperbaiki. Dan karena tergesa, gunahnya kurang. Sempurnakan bacaan.
dan Ali harus lebih bisa fokus lagi. Selanjutnya Alif, 8 tahun, Medan, 4 juz, tim Akil. Cepat, benar, dan tepat untuk semua jawabannya. Huruf Ro sudah menunjukkan perbaikan. Pesannya jangan jaim, harus jadi dirimu sendiri. Terakhir untuk Naswah, 7 tahun, Tangerang, 4 juz, tim Aida. Tadi Naswah sempat ada salah menjawab nama surah, baru kemudian dikoreksi. Perhatikan huruf tipis yang bergandengan dengan huruf tebal. Apapun komentar dari Dewan Juri, lolos ataupun tidak, mudah-mudahan jadi bekal untuk kalian untuk bisa memperbaiki diri, terutama dalam bacaan. Boleh tepuk tangan untuk 5 peserta yang sedang berusaha untuk bisa masuk ke babak 10 besar Hafiz Indonesia 2025. Untuk itu Kak Irfan meminta kehadiran Abi Amir, Faisal Fat dan juga Kak Nabila Abdurrahim untuk menyematkan pin kepada 2 peserta yang lolos ke babak berikutnya. Terlebih dahulu Kak Irfan minta Abi Amir pasangkan pin syafaat kepada peserta pertama yang dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Siapakah penerima pin syafaat ini? Apakah dia adalah Ali atau Kaisha? Bisa jadi Ali, bisa jadi Naswah, atau Davandra. Bersiap Abi, kita akan segera mulai menghitung mundur. Peserta pertama di babak syafaat yang lolos ke babak berikutnya bergabung dengan 8 peserta lain di babak 10 besar Hafiz Indonesia 2025 adalah 3, 2, 1. Silakan Abi. Alif. Selamat untuk Alif, tim Akil. Sekali lagi selamat untuk Alif. Selamat Akil, timnya bertambah. Kak Nabila silakan. Untuk siapakah pin terakhir ini? Apakah untuk Ali? Apakah untuk Kaisa? Bisa jadi untuk Naswah atau justru Davandra. Bersiap Kak Nabila. Silakan berdiri di tengah Kak Nabila. Kak Irfan hitung mundur. Untuk siapakah pin syafaat ini? Siapapun disematkan pin ini berarti dia menjadi peserta ke-10 yang akan berjuang di babak 10 besar Hafiz Indonesia 2025. Hasilnya adalah 3, 2. Dewan Juri memutuskan pin syafaat terakhir akan diberikan kepada, bersiapkan Nabila. 1, silakan. Naswah. Selamat untuk Naswah, tim Aida. Dan demikian Alif dan Naswah, Masya Allah, yang dipercaya Dewan Juri yang bisa lolos ke babak berikutnya. Kepada orang tua Ali, Kaisa dan Davandra silakan menjemput anaknya. Dan kita lihat skor terakhir untuk ke-5 peserta kita. Alif tertinggi di 134, Naswah 133, Kaisa 126, Ali 117, Davandra 115. Dengan hasil ini selamat untuk Alif dan Naswah. Tapi tepuk tangan juga untuk 3 peserta lainnya. Untuk Kaisa, Ali dan Davandra sudah luar biasa. Silakan kepada 3 peserta, Ali, Kaisa dan Davandra. Boleh tepuk tangan untuk Ali, Kaisa dan Davandra yang sudah diberikan kepercayaan mencoba
di kesempatan kedua ini. Terima kasih para orang tua. Silakan bawa anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Dan Kak Irfan minta 10 besar untuk berbaris. Oke, adik-adik dan pemirsa, ini dia 10 peserta yang akan berjuang di babak 10 besar Hafiz Indonesia 2025. Hamzah 6 tahun Mesir 3 juz, tim Sulaiman. Hanif 8 tahun Yogyakarta 4 juz, tim Lukman. Azam 10 tahun Depok 5 juz, tim Lukman. Yasmin 9 tahun Banyuwangi 6 juz, tim Arim. Iza 10 tahun Tidore Kepulauan 6 juz, tim Akil. Azkia 10 tahun Goa 9 juz, tim Arim. Naufal 10 tahun Melbourne 30 juz, tim Lukman. Mora 10 tahun Jombang 30 juz, tim Aida. Alif 8 tahun Medan 4 juz, tim Akil. Dan Naswa 8 tahun Tangerang 4 juz, tim Aida. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Para mentor terus berjuang ya. Berarti dengan hasil ini tim Sulaiman ada 1 peserta, tim Akil dan Aida 2 peserta. Kemudian begitu pun tim Arim 2 peserta, tim Lukman ada 3 peserta. Jumlah ada 10 besar di Hafiz Indonesia 2025. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk 10 peserta terbaik di tahun ini. Berarti besok kita akan mulai dengan babak izalah akhir. Terus berjuang, jangan berpuas diri. Ini persaingan semakin ketat. Ingat, kemampuan kalian di atas rata-rata. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Tapi Kak Irfan selamat, untuk kalian luar biasa. Esok hadir lagi bersama Kak Irfan Hakim di sini. Hari ini kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.